Walaupun ular itu masih anakan, tetap saja itu ular. Kalau Otan mah mendingan kabur deh. Ih. Tapi coba kalian perhatikan dari kemampuan si mantis ini, Sob. Ia punya serangan spesial dengan kecepatan super duper gesit. Kecepatan satu serangan mantis ini berkisar antara 0,03 sampai 0,05 detik saja. Wow, udah kayak serangan pukulan The Flash nih. Hebat! Dan tanpa ampun, ular pun langsung ia lahap. Sungguh predator berdarah dingin. Ngeri! Nah, sekarang Otan mau membandingkan nih kecepatan serangan si mantis dengan agen Dubi ahli karate ini. Oke agen, kamu udah siap? Mulai! Wow! Pukulan tanpa bayangan ini mampu memadamkan lilin walaupun tidak mengenainya langsung. Agen ini memang hebat! Tapi, apakah ia memiliki kecepatan serangan seperti mantis? Mari kita hitung waktunya, Sob. Teman, ternyata serangan agen ini berkisar antara 0,08 sampai 0,1 detik saja. Walaupun masih jauh di bawah 1 detik, tetap saja belum bisa mengalahkan si mantis nih. Wah, ada bunga anggrek. Cantik banget. Tapi kok ada yang aneh ya dengan bunga ini? Coba Paman Editor, kasih gambar lebih detail lagi. Ya ampun, ternyata dia adalah sobat Otan si mantis orchid, teman. Hai Sob, apa kabar nih? Sob, ditanya kok diam saja sih? Ini loh, Otan lagi ngomong sama kamu. Itu apa ya? Coba ulang dengan gerakan lambat, Paman Editor. Wih, cakep. Selidik punya selidik. Ternyata si belalang sedang berkamuflase untuk menangkap buruannya, teman. Mantis orchid juga dapat mengeluarkan feromon atau bau layaknya bunga untuk mengelabui lebah. Sedangkan indera penciuman lebah sangat peka. Ia mampu mencium ratusan bau dari beragam jenis bunga. Pada akhirnya, si lebah pun terkecoh dan menjadi santapan si belalang. Malangnya nasib kamu, Sob. Pasmid sendiri sudah punya komunitasnya loh. Namanya Indonesia Mantis dan Pasmid Forum. Bentuk pasmid yang unik membuat anak kecil sampai orang dewasa pada penasaran. Tuh lihat, rame kan? Bahkan kaum hawa seperti Teh Rina pun gak mau ketinggalan. Sebutan lain dari sobat Otan ini adalah weaver ants alias semut penganyam. Mereka membuat sarang dari dedaunan yang dijahit. Semut rangrang pilih tinggal di pohon yang memiliki daun yang lebar atau rimbun.
Semut pekerja akan gabungkan beberapa daun sehingga tercipta ruang yang tertutup. Luar biasa. Kuat banget kan sobat-sobat Otan ini? Setelah itu, mereka akan anyam daun sehingga bisa menempel satu dengan lainnya. Proses menganyam dilakukan di dalam sarang agar daun tidak mudah lepas, teman. Kerja sama kalian memang tidak ada duanya deh, sob. Cakep. Teman, di dalam sarang terdapat beberapa golongan semut berdasarkan tugasnya. Di dalam koloni terdapat ratu, pejantan, dan betina yang steril atau yang disebut pekerja. Semut pekerja dibagi lagi menjadi beberapa kategori, seperti prajurit, pencari makan, serta perawat larva. Saat siang hari, biasanya semut prajurit akan berpencar untuk mencari sumber makanan, teman. Mereka andalkan penciumannya untuk menemukan mangsa. Tuh kan, baru saja Otan bilang, sobat Otan ini sudah langsung mendapatkan mangsa. Semut rangrang dapat memangsa serangga yang 100 kali lebih besar daripada tubuhnya. Ketika menemukan mangsa, semut-semut lain akan membantu melumpuhkannya dengan cara menjepit dengan giginya. Biasanya mereka tidak akan langsung membawa makanan secara utuh ke dalam sarang, teman. Mereka akan potong terlebih dahulu hingga terdapat beberapa bagian. Setelah itu, barulah mereka akan bahu-membahu membawa potongan tersebut ke dalam sarang. Keren banget kan kerjasama tim ini? Otan bangga sama kalian, sob. Saat angkut makanan, biasanya mereka akan ikuti jalur yang telah mereka buat, teman. Tapi tidak semulus saat berangkat. Saat perjalanan pulang, terkadang mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Salah satunya ini nih, jalur mereka terputus oleh 2 batang pohon yang terpisah. Gagal deh kalian bawa makanan ke sarang, sob. Sepertinya mereka pantang menyerah, teman. Lihat yuk apa yang akan mereka lakukan. Keren! Ternyata mereka membuat jembatan hidup secara vertikal, teman. Semut yang berada di atas memberi kode untuk membuat jembatan hidup, teman. Kemudian semut yang berada di bawah menumpukan diri untuk mencapai dahan yang berada di atas. Mirip panjat pinang ya, teman. Setelah jalur kembali tersambung, mereka langsung membawa potongan makanan ke dalam sarang. Cakep. Teman, yang menjadi agen Otan kali ini adalah Kania. Kania berdomisili di Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oh iya, Kak. Sobat Otan yang kita bahas kali ini adalah semut rangrang. Kania nggak takut kan sama si rangrang? Kak, ngapain bawa-bawa kuas segala? Kita kan nggak mau melukis. Oh iya, Otan lupa. Kita kan mau melakukan percobaan ya. Teman-teman ada yang tahu kuas dan air ini untuk apa? Daripada penasaran, kuy, ikutin kita terus. Oleskan air ke jalur semut rangrang menggunakan kuas ini, teman. Lalu, apakah yang akan terjadi? Eng, ing, eng. 100 untuk kalian di rumah. Semut-semut ini akan berhenti pada jalur yang telah diberi air. Secara alamiah, semut mampu menemukan rute mereka melalui feromon atau zat aroma yang ditinggalkan. Semakin banyak semut yang lewat pada lintasan yang sama, maka akan semakin jelas bau dan jejak kakinya. Namun, jejak feromon tersebut kita hapus menggunakan air.
sehingga rute yang mereka buat menjadi terputus. Pada akhirnya, semut-semut ini akan kebingungan dan tidak berani melewatinya. Percobaan kali ini, Otan nyatakan berhasil. Cakep! Teman tahu nggak, semut rangrang ketika berada di alam liar mencari gula dari nektar bunga atau dari embun madu. Nah, percobaan kali ini, Kania akan coba memberikan madu kepada semut-semut ini. Apakah mereka akan menghisapnya? Kita cek saja yuk ke TKP. Lihat teman, ada beberapa semut yang coba menghisap cairan madu nih. Semut rangrang mendapat energi dari berbagai macam makanan. Salah satunya adalah gula. Tapi tidak semua yang manis bagus untuk semut rangrang, teman. Salah satunya madu. Madu mengandung banyak antioksidan yang dapat mengurangi fungsi zat feromon pada semut. Itulah mengapa tidak semua semut menghisap cairan madu ini. Paman-paman ini bukannya bantuin sapi-sapinya, malah ngebiarin begitu aja. Hei paman! Tenang ya di rumah. Jangan panik deh, adegan ini tidak berbahaya. Justru dengan cara ini, sapi-sapinya bisa terhindar dari cedera, teman. Karena jika dijatuhkan secara perlahan, akan beresiko patah tulang. Karena sapi-sapi pada panik. Jadi, tradisi ini dilakukan selain untuk mempermudah perpindahan, juga untuk menjaga agar sapi tidak terluka. Belum Otan kenalin ya? Ladies and gentlemen, inilah sapi Sapudi. Sapi Sapudi ini didatangkan dari Pulau Sapudi yang ada di Sumeneb, Jawa Timur, teman. Sapi ini termasuk sapi lokal yang termasuk ras sapi Madura dan sengaja diperjualbelikan di situ Bondo. Ciri-ciri dari sapi Sapudi ini yaitu bentuk tubuhnya kecil dengan kaki yang pendek namun kuat. Walaupun berukuran kecil, sapi ini tahan dari berbagai macam penyakit loh. Sekalipun diberikan pakan dengan kualitas yang rendah. Lihat, banyak bener sapinya. Kalian tertib menanti giliran ya, Pi. Oh ya teman, kalian tahu kenapa sapi-sapi ini tidak tenggelam? Hal ini dikarenakan kaki-kaki sapi yang kuat akan membantunya mengayuh di air. Kayuhannya membuat sapi dapat mengambang dan berenang. Tuh kan, mereka jago banget renangnya. Koboi ini kok bikin Otan curiga sih? Tuh, bawa-bawa tali segala. Jangan-jangan dia mau curi sapi.
koboi ini lagi tagging toh, alias menandai si sapi. Bilang dong Paman. Maafin Otan ya sudah berburuk sangka. Paman koboi ini tugasnya mendata jumlah serta silsilah dari sobat Otan ini teman. Ngomong-ngomong soal sapi, ayo ikut Otan, kita keliling terbang sebentar. Yeay! Wih, peternakan sapinya mantul, mantap betul. Peternakan sapi milik pemerintah ini istimewa loh teman. Soalnya ini adalah peternakan sapi terbesar di Asia Tenggara. Wow, kagum deh. Luasnya mencapai 250 hektar. Wih, kalau dijadikan lapangan sepak bola bisa jadi berapa banyak lapangan tuh? Tentu banyak ya. Tak hanya luas, jumlah sapi di sini mencapai 1.500 ekor teman. Wah. Dari kabar yang Otan dapat nih, sapi yang ada di sini juga termasuk salah satu sapi terbesar di dunia loh teman. Memang istimewa ya. Oh iya teman, kalian sudah pernah lihat sapi melahirkan belum? Belum pernah kan? Kebetulan nih, hari ini ada sobat Otan yang mau melahirkan. Sama seperti manusia, sapi juga mengandung selama 9 bulan. Mau hamil atau enggak ada bedanya ya teman. Sama-sama gede badannya. Nah, kali ini sapinya akan melahirkan dengan cara sesar. Bayinya langsung kita pindahkan ke kandang yang lebih hangat. Lalu air ketubannya dilap sampai bersih. Meski masih bayi, beratnya mencapai 40 kg loh. Teman, jika kalian perhatikan, ibu dan anak ini kok gak mirip ya coraknya? Yap, ibu dan anak ini memang beda jenis teman. Kalau bayi, jenisnya Belgian Blue, sementara induknya dari jenis Simmental. Loh, kok bisa beda jenis sih? Jadi, bayi ini ternyata tercipta melalui inseminasi buatan. Bayi yang baru lahir harus segera diberi kolostrum atau ASI sapi. Sama seperti ASI pada manusia, kolostrum ini akan memperkuat daya tahan tubuh si sapi yang baru lahir.